Oke, baru saja selesai kerja. Sambil kerja biasanya saya terkoneksi. Dan ketika koneksi saya belajar tentang sejarah. Nah, kali ini saya mau bicara tentang sejarah luar yang kemudian masuk ke dalam yang benar-benar bikin kacau. Kalau kalian mengerti tentang oligarki, kalian harus paham oligarki itu lahir dari mana. Dan ada dua sisi, ya kan? Oligarki itu terkait dengan ya para bisnismen, orang-orang kaya dan sebagainya. Tahukah biang dari oligarki salah satunya, ini salah satunya karena namanya anak lahir dari orang tua. Oke. Oligarki lahir dari yang namanya satu sistem dan organisasi kabalah. Kenapa kabalah dan terkait kabalah? Dan apa kaitannya dengan kapital kiri kanan yang mengganti arah menjadi al-ah? Yang kemudian ahnya ada di titik kenapsu-napsuan. Dan kalau kalian sudah menguasai hukum waktu dan garis waktu serta sejarah, kalian tahu tentang Sodom dan Gomora. Saya jelaskan lebih lanjut. Dalam kisah Sodom dan Gomora ada satu ungkapan yang paling tidak sopan dan itu dikenakan bahkan ditujukan kepada utusannya. Kata itu adalah seperti ini kalau kalian baca. Lebih baik kita pakai saja. Dan itu diucapkan oleh orang-orang yang penyimpangan yang kemudian didukung oleh istri Lot. Karena Sodom dan Gomora cerita tentang itu, tapi sesungguhnya tempat yang berbeda. Itu di sisi Gomora. Sedangkan Sodom dalam keadaan ya having fun tapi teruk dalam penyakitan. Nah, singkat cerita lalu ditunggang balikanlah tentang Gomora, ya kan? Yang kemudian Sodomnya dia sembunyikan kisahnya karena memang beda tempat. Lotnya ada di Gomora. Nah, Gomora adalah turunan dari Babel yang masuk ke Mesir, yang kemudian mengacak-ngacak dan berkembang. Nah, dari sanalah kisah. Yang bilang pakai saja utusannya itu adalah kabalah. Nah, itu luar. Yang kemudian berkembang dari Gomora berlanjut sampai di titik Nusantara, masuk juga pemahaman atas kembangan situ. Dia selalu membawa yang namanya kapital tentang terkait dan turunan daripada anak lembu emas. Nah, itu sebabnya Mesir dia dulu lebih banyak di perbatuan dan di pergambaran untuk mengedukasi masyarakatnya daripada ngurus emas. Sampai Babel masuk kemudian mengacak-acak dan membuahkan hasil anak-anak di Sodom dan Gomora yang kemudian menghasilkan generasi kabalah. Kabalah ada dua. Karena kabalah itu adalah Gomora, sedangkan bawaan Sodomnya itu terkait dengan Freemason, ya kan? Yang kemudian Freemason masuk juga bersama-sama. Itu sebabnya kalau kalian ikuti kapital dan ikuti cerita sapi, kemudian Megawati, kemudian Pertamina, ya kan, Kemas almarhum, kemudian Muhammadiyah, kemudian peristiwa Kalimantan, kemudian Borneo, kemudian terkait dengan Adaro, terkait dengan kejadian Sampit antara Madura dan Pontianak yang dua-duanya itu terpola dengan kapital yang sama. Wah, keren ya. Jadi kabalah itu merasuk yang kemudian dia menciptakan. Karena sejarah Sodom dan Gomora adalah sejarah pergeseran oleh karena masa keemas-emasan, pertambangan dan metal-metalan. Nah, dari sana kita bisa tahu bagaimana perkembangannya, dari mana Syiah, ya kan? Kemudian kaitannya dengan sejarah, lalu masuk ke sini, lalu dia seolah-olah wah hebat, mendirikan sekolah, begono. Tetapi sesungguhnya dia adalah bawaan daripada kegomorahan. Itu sebabnya kaitannya di Kalimantan masa Megawati terjadi, ya kan? Lalu Kalimantan bagian apa? Namanya adalah kabalah bersinkron dengan Freemason, yang kemudian terkait dengan kepala sapi, tetapi berdarah-darah. Mengapa demikian? Karena kabalah
adalah orang yang sanggup membunuh orang lain untuk menjalankan. Makanya saya bilang di Sodom dan Gomora ada satu kisah lebih baik kita pakai. Nah, itu adalah memanfaatkan sampai di titik penyimpangan. Nah, hal itulah yang terjadi. Lalu bagaimana Freemason? Freemason adalah gambaran yang sama sebetulnya, cuma beda dua sisi. Satu sisi hitam, satu sisi putih. Hitamnya dikenakan maaf ya saya harus katakan, ini adalah sejarah Madura dengan cikal bakal ada banyak dari kemuhammadian. Yang kemudian juga terkait dengan Pontianak, Kalimantan, dan peristiwa keputih-putihan terkait dengan Freemason. Mengapa? Karena dunia pertambangan dan galian metalurgi serta pengkorek-korekan hasil bumi. Nah, keduanya adalah generasi yang mengorek dan memanfaatkan sampai di titik manusia dikorbankan, sampai di titik perubahan di Nusantara tentang kapital. Itu sebabnya ini pesan dari alam. Bapak Ibu yang sudah tua dan terkait banyak kesalahan, yang sekarang doanya kalau mau tidur minta mati, ya maaf ya, Anda tidak akan diberikan mati dengan cepat. Karena harus banyak yang Anda harus hadapi dan lihat. Itu sebabnya tolonglah ganti. Kalau berdoa mau tidur, jangan berdoa minta mati, besok nggak bangun lagi. Jangan Bu, jangan Pak, jangan mentang-mentang udah kanker prostat, jangan udah mentang-mentang udah susah jalan. Ingat dosa, harus ingat lagi, diperbaiki nilai waktunya. Dan ingat ya, apapun yang tertera di dalam Anda adalah kaitan sejarah. Apalagi bocah angunnya sudah tahu rahasia-rahasia kepemimpinan Anda bersama dengan anak-anak Anda, dari mana datangnya, apa kaitannya dengan sejarah PKI dan mengapa, sebagaimana, bahkan orang tua sendiri pun seperti apa. Kemudian mereka yang berkata-kata junjungannya adalah Allah, apa yang kalian lakukan kepada pendiri bangsa dan apa yang kalian lakukan pada bangsa ini, kami pun tahu. Kami maksudnya saya bocah Angon dan juga alam juga memberitahukan. Itu sebabnya jangan ragu dan jangan takut, karena 20 dan 30 tahun lagi lah paling lama Anda akan menghadapi saya dengan keganasan saya tidak ada ampun. Oke? Itu sebabnya usiamu yang muda, usiamu yang tua, kalian harus menghadapi alam saya. Kalau kalian minta mati pun gak dikasih berarti ada maksudnya. Tetapi kan 30 gak mungkin kalian bertahan. Yang maksud saya adalah ketika kalian tambahkan 30 tahun di usia Anda merasa masih hidup, ya berarti Anda sedang menghadapi saya nanti. Oke? Salam buat yang muda yang gak tahu sejarah, yang main ikut-ikutan mensupport mereka. Kalau Anda tidak mengerti, maka cari taulah dan buatlah mengerti. Karena kata Allah itu adalah pelecehan terhadap bumi, juga pelecehan terhadap wanita, namanya Hawa. Dan dari situ kita mengerti bahwa mengapa masyarakat bisa dikorbankan, wanita sampai anak-anak bisa dikorbankan. Teruskan, dan itu adalah bahasa sandi. Kalau istilah zaman dulu itu adalah bahasa sihir. Itu bukan sihir, tetapi itu diinformasikan, dinarasikan, dan digunakan. Kemudian diganti-ganti. Kebetulan sekarang muncul lagi karena masuk di dalam sebuah era pengulangan-pengulangan dan terbongkar semua kesalahan. Masih bersama dengan saya Bocah Angon, memandu kalian dalam alur cerita dan menggali kesadaran, kemiripan, pengulangan, bahkan sampai pelarian daripada kesalahan-kesalahan yang gak mau diberesin, malah gadang-gadang sesuatu yang gak akan pernah kalian bisa dapat jawaban dari sana. Karena rusaknya sistem dirusak oleh pemikiran diri sendiri demi keuntungan dan demi jalannya nafsu dan serta kenikmatan kalian, sampai akhirnya mengganti-ganti kapital, ngajarin orang untuk bahas soal kapital itu, bahasa itu, padahal tujuannya bukan yang seharusnya, yaitu kehormatan, waktu kehidupan, kesehatanmu, dan juga tentang kedewasaan Tuhan. Masih bersama dengan saya, Jero Wijero.